Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya? Baik ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang TPA ya. Tentunya di sana nanti ada di soal TPS kuantitatif. Teman-teman bisa lihat di sini. Udah jelas? Udah, Om. Oke ya. Udah. Oke, kalau udah jelas, sekarang kita akan bahas dari nomor 1 sampai selesai. Nah, di sini jika diketahui operasi perkalian sebagai berikut, yaitu nanti nilainya P. Maka nilai P berapa? Ada yang bisa nggak? Sebenarnya kita tinggal kalikan aja kan. Nah, tapi lihat nih. Di sini kan 8/9 ya. Dikali berapa tuh? 12. 12/13. Nah, arti dari pembagian itu kan sama aja. Kita kali kan. Kita kali tapi ditukar kan. Ya udah, ini tuh sebenarnya dikali. Ya pertukaran ini kan, jadi tadinya 10/11 jadi 11/10 dikali lagi, ya enggak? Dikali lagi berapa? 15/14 gitu kan? Paham nggak? Nah oke ya. Nah setelah ini gimana? Sebenarnya kita coret-coret aja kan? Apa yang bisa dicoret? Misalnya ini 10 kita bagi dengan ini. Kita bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 3, ya enggak? 3-nya kita coret, dapat 3. Terus apalagi nih? 14 kita bagi berapa? Bagi 2 dapat 7. Ini bagi 2 dapat 6. Ini kita coret lagi nih. 6 kita coret sama 3 dapat 2. 2 ini bisa dicoret sama ini kan? Nah, kita main coret-coret aja. Sisanya berapa? Berarti sisanya 88 kan? 8 kali 11, 88. Kita bagi dengan 7 kali 13. Berapa tuh? 91. Nah, 88/91 ini berapa? Coba. Ini teman-teman kita tinggal... Apa? Dengan E. Kenapa E? Coba yang mendekati aja gitu. Jangan kita pakai kalkulator. 9 nih. Ini 80-an. Nah, kira-kira berapa sih? 9 kali berapa sih yang nantinya hasilnya 8 gitu kan? 9 kali 9 kan maksudnya berarti 90-an dong. Berarti di sini 0,9-an gitu kan. Ya berarti jawabannya C. Gitu. Kan nanti belakangnya 8 nih. Kita pakai pendekatan aja, gak usah dihitung karena kan ini 7, 8, 9 gitu. Udah beda. Nah, berarti ini jawabannya 0,97 ya. Kalau gak percaya silakan kalian pakai kalkulator. Sini nomor 2. Ada yang bisa nggak nih? Jika diketahui P kuadrat Q pangkat 4 sama dengan 46 dan PQ adalah 4, maka nilai dari 2P dikurangi 8 berapa? Coba ada ide nggak? Gak apa-apa, ngobrol aja nih. Lihat, ini PQ. Nah, PQ ini pasti ada hubungannya nih dengan yang di sini. Berarti hubungannya gimana? Ya udah. Di sini kan artinya P kuadrat Q kuadrat sama Q kan? Q kuadrat juga kan? Biar Q-nya jadi pangkat 4 ya Q kuadrat juga kan? Sama dengan 64, ya enggak? Nah, ini PQ kuadrat ini kan artinya PQ kita kuadratkan kan? Sama aja kayak gitu. Sama Q kuadrat sama dengan 64, ya enggak? PQ-nya adalah 4. Ya udah masukin nih, PQ 4, 4 kuadrat, Q kuadrat. Berarti kan ini kuadrat ya. Q kuadrat nih. Berarti kan sama dengan 64. 4 kuadrat berapa? 16. Berarti Q kuadrat sama dengan 64 dibagi 16 berapa tuh? Q kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi Q-nya berapa? Ingat ya, jangan 2 nih. Ini tuh plus minus gitu. Kenapa plus minus? Ya udah karena kan
positif 2 juga dikuadratin 4, negatif 2 pun dikuadratin 4 juga kan. Nah, berarti ini jawabannya plus minus 2. Tapi yang ditanyakan itu 2P min 2P min 8. Nah, ini gimana? Yang diketahuinya Q, masukin aja ke sini kan. P kali Q itu sama dengan 4. Kalau Q-nya plus 2, berarti P-nya berapa? P-nya 2 kan? Kalau Q-nya min 2, ya udah P-nya berapa? P-nya min 2 gitu kan. Nah, substitusi aja nih. Jadi ini ada 2 jawaban. Nanti yang jawaban yang benar yang mana gitu kan. 2 kali 2 dikurangi 8 berapa nih? Negatif 4. Ya nggak? 2 dikurangi 2, 2 dikali negatif 2 dikurangi 8 berapa nih? Negatif 4, negatif 8, negatif 12. Ada nggak? Berarti yang ini ya memenuhi B gitu. Paham? Kita lanjutkan nomor 3 deh. Ada yang bisa nggak nih nomor 3? Coba bacain. Wildan, bacain Wildan. Banyaknya segitiga yang dapat dibuat dari 7 titik tanpa ada 3 titik yang terletak segaris adalah Berapa Wildan? Bingung. Dalam 3 dari 7. 3 dari 7. Iya, benar ya. 3 dari 7. Pakai permutasi apa kombinasi? Kombinasi. 3 dari 7-nya kombinasi ya. Iya, pintar ya. Nih, misalnya ada 7 titik nih. Tanpa segaris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Nah, katanya dibuat segitiga kan. Segitiga itu kan gini nih. Biar kegambar juga kan. Segitiga itu gimana nih bentuknya kan gini. Nah, berarti kita ini hanya mencari 3 titik doang kan. Nah, berarti gimana? Ya udah, adanya 7 nih. Ya udah 7 kombinasi 3. Kenapa kombinasi? Karena kan ya bodoh amat kita tidak memperhatikan urutan gitu kan. Ya mau sama yang mana aja nanti dianggap sama. Nah, berarti 7 kombinasi 3. Gimana nih? Cara cepat dari 7 kombinasi 3. Kemarin udah diajarin. Karena di sini ada 3, ya udah 7-nya sampai 3 kali. Berarti 7, 6, 5 gitu kan. Dibagi 3, 2. Ini tuh apa namanya? Faktorialnya 3, 2, 1 gitu kan. Kita coret-coret dapat berapa? 35. 35. Iya, 35 ya. Gitu. B nih jawabannya. Mudah ya. Nomor 4. Jika diketahui 1 per P sama dengan 2,5, maka 1 per 2 min P berapa? Coba langsung nih. Cepet nih. 1 per P sama dengan 2,5. 2,5 itu berapa? 25 per 10, ya nggak? Nah, kita perkecil lagi. Kita bagi 5 dapat 5, bagi 5 dapat 2. Berarti 1 per P 5 per 2. Jadi P-nya aja berapa? 2 per 5, ya nggak? 1 per P 2 per 5. P-nya 2 per 5 dong. Masukin aja ke soal. 1 dibagi 2 dikurangi P. P-nya itu 2 per 5. Gitu kan? Nah, gimana nih caranya? Nah, kalau abang gini ya. Kalau di sininya 5, ya udah. Bawah kasih 5, atas kasih 5 gitu kan. Ini 10 nih. 10 dikurangi 2, 8. Berarti kan 8 per 5. Ini tuh sama dengan 1 per 8 per 5. Kalau 1 per 8 per 5 ya 5 per 8 dong. Ada nggak? A. Gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung aja ya. Kita ke nomor 4. Nomor 5, nomor 5. Coba bacakan oleh Alfa Tunisa. Ada nggak? Kita ada bentar.
Jika diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat P kuadrat tambah 5P min 6 sama dengan 0, maka apa nih? Nah, gimana nih caranya? Akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan ini. Ya udah, nanti kita cari nih 2 kalinya gimana. Coba lihat di sini itu berapa? Kita ke konsepnya aja ya. Kalau P kuadrat, di sini terus deh. P kuadrat plus 5P min 6 sama dengan 0. Alpha tambah betanya apa? Misalnya akar-akarnya alpha dan beta ya. Min B per A kan? Min B per A berarti min 5 kan? Min 5 per 1. Dapat nih. Kemudian, satu lagi. Alpha kali betanya berapa? Alpha kali betanya C per A. Dimana C per A itu adalah negatif 6 ya. Negatif 6 per 1 kan. Nah, dapat nih. Ini jika alpha dan betanya ya biasa. Kalau 2 kalinya gimana? 2 kali alpha maksudnya kan? Dan 2 kali beta. Nah, gimana nih? Nah, dari sini kita lihat. Kita bisa ditulis nih. Kan di sini misalnya alpha tambah beta nih. Biar jadi 2 kali gimana? Kasih 2 dong. Ini kan min 5. Nah, min 5 ini kita kali 2. Ya berarti yang ini juga kali 2 dong. Berapa nih? Min 10. Kemudian yang ini. Alpha kali betanya itu sama dengan negatif 6. Biar jadi 2 kali beta sama 2 kali alpha. Gimana nih? 4 ya? Ya enggak? Kan 2 alpha kali 2 beta itu berapa? 4 alpha beta kan? Nah, berarti ini 4 dikali 4 yang kiri, ya yang kanan juga kita kali 4. Berapa nih? Negatif 24. Nah, berarti yang mana? Alpha tambah betanya negatif 10, berarti kan? Dan yang C per A-nya adalah negatif 24, berarti yang A kan? Negatif 10 kan, kalau penjumlahan ini jadi min B per A. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Nilai-nilai yang memenuhi 343 dipangkatkan berikut sama dengan 7 dipangkatkan kayak gini. Berapa? Nah, ini simple ya. Cuma butuh ketelitian aja sih. Kita harus tahu 343 itu berapa pangkat berapa sih? Nah, teman-teman lihat ya, kalau 343 dan yang kanannya ini 7, sama ini. Ini harusnya 7 pangkat berapa gitu. Coba 7 pangkat berapa? 49. 7 pangkat 3 bukan? Oke, 7 pangkat 3 ya. Langsung ketebak ya. Kalau 7 pangkat 2 kan 49 gitu. Tinggal pangkatin lagi. Berarti 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi P kuadrat min 3P plus 5. Ya enggak? Nanti itu akan sama dengan 7 pangkat P kuadrat plus 7P dikurangi 9. Ya enggak? Nah, karena ininya udah sama, kita coret aja kan ibaratnya. Langsung ini kali ke dalam gitu kan. Berarti 3P kuadrat dikurangi 9P ditambah 15. Sama dengan ini P kuadrat ditambah 7P dikurangi 9. Ini nanti pengerjaannya sama ya. 3P kuadrat, ini ada P kuadrat. Pindah ruas jadi negatif. Ya udah langsung aja kan. P kuadrat. 2P ya. 2P kuadrat. Dikurangi P-nya nih. Ini negatif. Ini 7P. Kalau pindah ruas kan jadi negatif. A, wih, udah kelihatan cenah. A, coba kita lihat nih. Negatif 16P langsung ya. Berarti berapa nih? Ditambah berapa? 15 tambah 9. 24 sama dengan 0. Bagi 2, P kuadrat min 8P plus 12 sama dengan 0. Berapa dikali berapa yang hasilnya 12 kalau dijumlahkan hasilnya 8? PP berarti 6 sama 2 dong. Karena negatifnya di sini, ya udah yang besar nih. Negatifnya berarti yang di negatif semua dong ya. Ya nggak? Jadi P sama dengan 2 atau P sama dengan 6. Ternyata E. Coba. E apa A? Kan negatif.
Ya nggak? Dibalik, Om. Dibaliknya. So, hati-hati nih. Oh iya, lupa. 2 sama 6. Ya, gak apa-apa. Lanjut ya. Nomor 7. Nah, ini juga gampang. 1 detik nih, coba. Berapa? Coba. Dalam satu kegiatan pramuka, Regu A harus menambah 3 anggota lagi yang dapat dipilih dari 7. Banyaknya cara memilih yang dapat dilakukan. 7 lagi. Gimana? 7 lagi bukan? Iya, kita ngambil 3 dari 7 kan? Jadi kombinasi nih. Kenapa kombinasi ya? Ini anggotanya nggak ada urutannya gitu, nggak ada kedudukannya kan? Ya bodo amat, maksudnya kita nggak mementingin urutan kan atau jabatan. Ya udah kita ngambil 3 dari 7. Berarti pakainya kombinasi. Sama kayak tadi ya, jawabannya 35. Kalau nggak percaya 7 kali 6 kali 5 bagi 32. Coret-coret 35. Itu ya. 35 lagi. Soalnya kayak kayak yang sulit, tapi kalau dibaca, oh ini gampang gitu ya. Pokoknya baca dulu soal. Lanjut nomor 8. Nah, ini nih yang seru. Menurut abang ini seru nih. Jika diketahui FP sama dengan 2P dikurangi 3 dan FGP sama dengan kayak gini, maka G2 berapa? Coba ada yang bisa nggak? Ada yang bisa langsung nggak? Atau harus diotret dulu nih? Yang kayak bundaran bukan? Yang kayak bundaran, iya. Kayak bundaran, emang bundaran gitu kan. Emang ini kan fungsi komposisi ya. Jadi kayak bundaran gitu. Nah, tapi kalau abang ngerjainnya itu ya sama gimana ya? Sama formasinya aja gitu. Maksudnya gimana formasinya sama? Ini kan lihat nih. FP ini akan sama dengan 2P min 3 ya. Nah, kalau abang tulis F kotak boleh nggak? Boleh dong. Ya udah, nanti P-nya diganti jadi kotak. Kotak min 3. Ini pertama 1 ya. Kedua, di sini yang ini kan, ini tuh FGP, ya nggak? Sama dengan 2P kuadrat min 16P ditambah 1, ya nggak? Berarti kalau abang tulis F kotak, boleh nggak? GP-nya kita kotakin nih. Tapi di sini kan nggak ada GP, ya udah ini tulis doang. P kuadrat min 16P plus 1 gitu kan. Karena yang dimisalkan GP-nya kotak. Di sini nggak ada GP. Ya tulis doang. Nah, lihat nih teman-teman. Di sini itu kan F kotak nih. Di sini juga F kotak. Sama kan? Ya udah, kalau udah sama formasinya, menurut abang kan sama nih. Ya udah, ini tuh akan sama dengan ini nih. Berarti 2 kotak dikurangi 3 akan sama dengan 2P kuadrat min 16P plus 1. Ya enggak? Nah, gimana caranya yang kiri ini akan sama dengan yang ini? Gimana caranya? Coba, kotaknya berapa kan? Nah, coba kita tulis nih. 2 dikali berapa sih? Nanti kalau dikurangi 3, hasilnya kayak gini kan? 2P kuadrat min 16P plus 1 gitu kan. Coba 2 kali berapa biar jadi 2P kuadrat? P kuadrat, ya nggak? 2 dikali berapa biar jadi min 16P? Min 8P, ya nggak? 2 dikali berapa yang hasilnya 1? Tapi di sini ada min 3. Berarti 2 dikali plus 2 ya? Iya, pintar, 2. Karena kan 2 kali 2, 4. 4 kurang 3, 1. Nah, kita tahu nih, kotaknya ini udah tahu nih berapa. Kotaknya kan ini nih. Sedangkan kotak yang tadi dimisalkan itu adalah GP kan? Nah, berarti si GP ini atau kotak ini kan sama dengan apa? P kuadrat min 8P ditambah 2. Jadi ini kan artinya GP ya. GP sama dengan P kuadrat min 8P plus 2. Di mana yang ditanyakan G2. Ya udah, G2 sama dengan
2 kuadrat dikurangi 82 ditambah 2. Berapa nih? 4, 16. 4 dikurangi 16 ditambah 2. Berapa? 10 ya? Negatif. Negatif 10. Ya nggak? Setuju nggak nih? Setuju ya? Ada yang ingin tanyakan nggak? Lanjut ya. Kita lanjutkan nih. Nomor 9. Terus ada. Dari 8 pasang suami istri akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang. Ingat nih 5 orang ya. Dari 8. Terdiri dari 3 pria, 2 wanita. Dengan ketentuan tak boleh ada pasangan suami istri. Banyaknya tim yang dapat dibentuk. Wah, ini gimana nih? Kompleks juga ya. Ada ide? 8 pasang suami istri. Berarti maksudnya gimana? 8 pria, 8 wanita. Ya nggak? Kan pasangan. Oke, pintar ya. Dibentuk tim beranggotakan 5 orang. Berarti kan dari sini ini kita bentuk nih tim. Gak tahu tim apa ya, bodo amat. Yang penting 5 orang nih. Terdiri dari 3 pria, 3 pria, 2 wanita. Ya udah di sini kita 3 kan. Di sini kita 2 wanita doang. Nah, dengan ketentuan tak boleh ada pasangan suami istri, banyaknya tim yang dapat dibentuk ada berapa? Coba nih. Kita kan ngambil 3 ya, kayak tadi sama kita ngambil 3 dari 8 nih. Pakai kombinasi juga kan? Karena kan nggak ada urutannya gitu kan. Ya siapa aja boleh. 3 ngambil 3 dari 8. Ini untuk yang pria. Nah, untuk wanitanya berarti kan dan itu dikali. Kita ngambil 2 dari berapa? Untuk wanita. Coba. Dari 5. Benar enggak? Dari berapa? 5. Kenapa 5? 8. Nah, 8 apa 5? Coba. Yang udah diambil yang suaminya. Nah, itu ya. Soalnya udah diambil 3 orang. Iya nih, pinter nih. Karena kan gini nih, lihat syaratnya nih. Tidak boleh ada pasangan suami istri. Berarti kan misalnya kita udah ngambil 3 nih, pria atau suami. Ya, istri yang di sini 3 orang nggak boleh dong. Ya nggak? Karena kalau ada ya nantinya nggak boleh. Kan di sini ada syaratnya. Ya udah, berarti tinggal 8 kita kurang 3 aja, 5 gitu ya. Paham ya? Oke nih udah ngerti nih. Ya udah 8 kombinasi 3 ini ya udah berapa tadi? Karena ada 3 ya udah 8 7 6 ya enggak? Terus 3 2 1 gitu. Coret-coret 5 6. Nanti deh. Dikali 5 kombinasi 2. 5 3 5 4 kan? Sama 2 1. Coret-coret dapat 2 10 nih. 56 dikali 10 berapa tuh? 560 gitu ya. Berarti jawabannya adalah D. Ingat-ingat syaratnya. Kita lanjutkan ke nomor 10. Wah, gimana nih? 2P ditambah 3Q dikurangi 2/7P ditambah negatif 3/5Q. Kita kerjain aja. Pokoknya jangan langsung pusing lihat, wah ini soalnya gimana ya, jawabannya kayak gini. Jangan gitu. Pokoknya kita kerjain aja sebisa kita dulu. Kan caranya P dengan P gitu kan. Berarti 2P dikurangi 2/7P. Kemudian ditambah 3Q. Ini kan min ya. Plusnya nanti kalah negatif 3/5Q. Ya enggak? Nah, sama kayak tadi cara Abang. Kalau di sininya 7 ya udah kita kasih 7 atas kasih 7 gitu kan. 14. 14 kali 14 kurang 2, 12. 12/7P ya enggak? Ditambah sama kayak tadi, ini 5. Ya udah bawah 5 atas 5 gitu. 5 kali 3 15 kurang 3 12. 12Q/5. Tapi ada nggak jawabannya? 12. Nah, gimana nih? Sebenarnya ini udah benar, tapi jawabannya diminta
ya kayak jawaban gitu kan. Gimana caranya? Teman-teman lihat 7 sama 5 kan 35 ya. Nah, berarti kemungkinan besar jawabannya A dan B. Ini kita coret aja kan. Nah, gimana caranya? Coba nih. 1235 nih, 1235 semua. Ya udah. 1235. Biar jadi P. Biar jadi 12 per 7 P gimana ini? 12 per 7 berarti di sini harus 5 P ya? 5P tambah. Iya, pinter. Iya. Nah, gitu ya. Kita logikain aja. Berarti jawabannya adalah B. Ada yang ditanyakan? 11. Jika diketahui P 2 per 3 Q, R 3 per 2 P, PQR 18, maka nilai Q berapa? Ayo loh, gimana nih? Mudah ya? Mudah apa gampang? Kita ini dulu deh, PQR. Ini kan yang banyak ya. Ya udah, PQR sama dengan 18. Kita masukin aja satu-satu ya. P-nya itu 2 per 3 Q. Ya udah masukin nih P ini kan. 2 per 3 Q. R-nya berapa? Oh ini Q. Ini Q juga kan. Dikali R. R-nya itu 3 per 2 P. Pokoknya kita kerjain sama 18. Nah, ini selagi ada yang bisa dicoret, kita coret aja teman-teman. 3 bisa coret, 2 bisa coret. Ya enggak? Q kuadrat kan. Dikali P. P-nya berapa? Balik lagi nih, masukin. 2 per 3 Q. 2 per 3 Q. Ya enggak? Sama dengan 18. Q kuadrat. Di sini Q. Berarti Q pangkat 3. Ya enggak? Sama dengan 18 dikali berapa? Ini kan jadi ditukar ya. 2 per 3 kalau pindah jadi 3 per 2. 18 kita coret jadi 9. 9 kali 3, 27. Ya enggak? Q pangkat 3, 27. Q-nya berapa? Berapa sih yang dipangkatkan 3, 27? 3. 3 ya. Jawabannya adalah Q. Jawabannya adalah 3. Kita lihat nomor 12. Ini nih gimana nih? Coba pengen lihat nih teman-teman jawabannya apa nomor 12. Dikasih waktu deh. Kasih waktu sebentar. Berapa nih? Waktunya tinggal berapa? 11:17, masih 11:17. Ada yang bisa? Udah ketemu? Ayo lo, gimana nih? Mudah ya. Nah, kita lihat ya. Ini soalnya unik. Nyerah nggak? 5335. Gimana? Coba ada yang bisa nggak? Nggak ngerti soalnya. Oke, nggak ngerti soalnya ya. Sebenarnya ini kita lihat. Nggak ngerti soalnya. Emang sih soalnya kan aneh nih. Masa 53 dikurangi 3514 kan? Nah, tapi lihat. Karena di soal ini jika ini operasi ini gitu kan. Jika operasi ini akan sama dengan ini, maka ini berapa gitu kan artinya. Jadi ya kalau kalian gimana ya, mau operasikannya kayak gimana ya harus sama juga kan, kayak gini. Ini itu harus sama perlakuannya dengan ini gitu intinya kan. Nah coba misalnya deh 53 dikurangi 35 itu berapa sih? 53, 35 berapa coba bantu abang? 15. Jawabannya 15. 18.
Ini 18. Ini 18. Ya, 18. Terus gimana? Iya. Hubungannya apa? Tadi yang jawab 15, ini siapa tadi yang jawab 15? 15 Om. 15. Gimana coba? Soalnya aku kan dikurangi lagi. Dikurangi 4. Iya ya. Coba nih, ini dikurangi 4, ini kan. Nah, berarti ini hasilnya harus dikurangi 4 juga kan? Juga sama, dikurangi 4. Iya, pinter. Berapa nih? Harusnya berapa? Iya. 14 kurang 5 berapa? 19. 19. 19 dikurangi 19 kurang 4. 15. Ya, oke ya. Udah ketemu berarti kan? Berarti soalnya mudah nggak? Mudah ya? Udah. Oke ya, mudah. 13. Ini masih lama ya. Tapi ini udah banyak banget. Cepat sih soalnya. Nah, nomor 13 juga unik nih. Coba ada yang bacain deh, bacain dulu satu orang. Jangan ditunjuk, bacain aja. Nanti abang nggak bisa lihat nih, nggak bisa lihat orang. Nggak mau nih. Jika diketahui P adalah operasi penjumlahan sebagai berikut, ya nggak? Maka nilai P berapa? Nah, teman-teman, ini yang uniknya. Kalau abang tanya nih, apakah pengerjaan soal ini harus dikerjain semua gitu? Maksudnya, ya masa sih 26 per 99 ditambah 29 per 61 ditambah 14 per 76 kita kerjain semua? Maksudnya, kita nggak ada kalkulator loh. Nah, berarti gimana nih solusinya? Kalau kita kerjain semua emang bisa, tapi lama. Lama. Jadi gimana nih? Ya udah, kita menggunakan apa? Ada yang tahu? Pembulatan. Ah, pinter. Buletin. Pembulatan ya, buletin aja. 26 nih, berapa ya? Berapa coba? 26 lebih enaknya ke apa? 25. 25, oke. 99? Berapa? 100. Oke, pinter. Ditambah. 100. Ya, pinter ya. 29 berapa? 30. 30. Oke, 61. 10. 61. Oke. 30 per 60. Iya. 10. Ini berapa? 15. Oke, 15. 75. Oke. 15 per 75. Ini berapa? 20. 20 per 90. 20 per Jauh banget. Kalau abang maunya 22 boleh nggak? Sama 88. Ikan bisa di ini. Nah, 22. Kan 28. biar enak gitu kan. Dikurangnya juga satu aja. Jangan banyak-banyak. Ya nggak? Sederhanain lagi bisa gak, Om? Gimana? Ada apa? Sederhanain. Lama tuh disederhanain lagi mah udah aja 1/4 sama 1/2. Ya Om. Iya, itu teh sederhanain kan? Iya, sederhanain. 1/4. 1/4. 1/5. 1/2. 1/5. Iya. Ini berapa? 1/4, 1/2, 1/5. Ini berapa? 1/4. 1/4. 1/4. Nah, gimana nih? 1/4 tambah 1/4. 1/2. Bukan? 0,25 berarti. Jangan pakai 0, dulu. Setengah. Ya, setengah ya. 1/4 tambah 1/4 setengah. Ya, setengah. Setengah tambah setengah. 1. 1 ditambah 1/5. Setengah tambah setengah. 1/5. Berapa nih? 1,2. Atau gini deh. Ini kan 1 ditambah
6 per 5. Iya ya 6 per 5. 6 per 5 berapa? Kalau 1 per 5 itu berapa sih? 1,2. Hah? 1 per 5 berapa? Berarti 1, sekian. 0,2. 1, sekian jadinya teh. Berapa tuh 1, sekian berarti? Jadi D, benar nggak? D apa E? D. Om. Soalnya 1,18 pendekatan ke 1,2. Ini 1,5 berapa sih? 1,1 per 5 teh kan tuh 0, berapa gitu kan? D. E sama D nih. Iya 0,2. 0,2 ya? Ya nggak? 0,2 kan 1 per 5 teh. Berarti ini kan 1,2-an gitu kan. Dekat. Lebih dekat ke Oh berarti ini kuncinya ya. 1,1 per 5. Masa lupa? 0,2. Ya nggak sih? Paham nggak? Jadi kita menggunakan pendekatan. Nah bagus ya. Tadi udah rame gitu kan. Pokoknya gitu ya. Pokoknya diakalin gimana caranya. Jangan sampai kita ngerjain ya lama banget gitu kan. Lanjut. Nomor 14. Nah. Ini juga seru. Ini juga seru menurut abang. Soalnya seru banget nih. A. Bacanya gini. 7P lebih dari A kurang dari B. 4Q kurang dari C lebih dari B. Coba. Teman-teman kalau ngerjain ini idenya gimana? Dengan ini kurang ini. Dipemisalin Om A-nya. Berarti A-nya teh kurang dari 7 itu antara 6 ke bawah. Gitu. Terus yang ini gimana B? Kan ininya P dan Q. Ininya P dan Q nih. Nah, lebih enak gini ya, coba. Lebih enak gini. Satu nih, yang ini dulu. A kurang dari, 7P lebih dari Q kurang dari B, ya nggak? Nah, kan ini biasanya teman-teman ngerjain gimana? Ya udah, kedua ruas kita bagi 7, ya nggak? Berarti P kurang dari B per 7, dan A pun dibagi 7 kan? Ya nggak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, B kurang dari 4Q kurang dari C. Kita bagi kedua ruas bagi 4 ya. Berarti Q kurang dari 4C kurang dari kok 4C sih? Q kurang dari C per 4, ini B per 4, ya nggak? Nah, gimana nih cara menghubungkan P dan Q-nya? Ada ide? Lihat teman-teman nih. Ini P. P itu kurang dari B per 7. Sedangkan Q lebih dari B per 4. Nah, ini hubungannya gimana coba? Abang tanya, kalau yang atasnya udah sama kan? Yang bawahnya ini beda. Semakin besar angka yang di bawah atau penyebut, semakin apa nilainya? Semakin kecil. Oke. Semakin kecil. Oke ya. Berarti P ini kurang dari yang kecil, sedangkan Q ini lebih dari yang besar kan? Berarti kita tahu P itu apa? Lebih kecil dari Q, ya nggak? P itu kurang dari sesuatu yang kecil gitu kan? Sedangkan Q lebih dari sesuatu yang besarnya. Ya udah sih, berarti P kurang dari Q. Ini jawabannya A. Tapi lihat teman-teman nih, ada lagi cara lain yang dia itu jawabannya aneh. Coba nih kita lihat, kita perhatikan nih. A kurang dari 7P kurang dari B, ya nggak? Sedangkan B-nya itu apa? B-nya itu kan ini kan.
Ya udah, B-nya ini berarti langsung aja kurang dari 4Q kurang dari C gitu kan. Ini kan B. Nah, didapat nih 7P kurang dari 4Q. Yang menghasilkan P itu kurang dari 4/7Q. Ini juga bisa nih. Jawabannya adalah, kalau yang ini jawabannya D ya. Nah, berarti kalau asumsi dari abang, si jawabannya itu ada 2, A dan D. Tapi dia tidak dikatakan nggak punya hubungan. Bukan ini, bukan E. Tapi jawabannya ada 2, emang ada 2 gitu. Ya nggak? Kayak gitu sih. Tapi gak apa-apa deh, ini jawabannya ada 2, tapi yang jelas teman-teman tahu caranya gitu kan. Kalau misal ada soal seperti ini, wah gimana caranya? Gimana, ada pertanyaan nggak? Yes, 10 menit lagi. Enggak, Om. Oke, lanjut ya, kita langsung aja deh. Jika diketahui jumlah P bertambah 2 kali lipat per harinya dan Q bertambah 4 kali lipat per 2 hari, maka jumlah P dan jumlah Q 6 hari dalam 6 hari berapa? Coba nih idenya gimana? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Untuk P itu bertambah 2 kali kan setiap hari. Oh, ini bertambah 2 kali. 2 kali. 2 kali. Kali 2 kali gitu kan. Nah, untuk Q itu apa? Bertambah 4 kali lipat setiap 2 hari. Berarti gimana? Setiap 2 hari dia 2 kali nih. Berarti kedua, keempat, keenam, ya nggak? Nah, kalau dilihat secara kasat mata, sama nggak? Si P 2 hari dapat 2 kali. Empat kali, Om. Hah? 4 kali, Om. Oh, 4 kali ya? Oh iya, 4 kali nih. 4 kali lipat, bukan 2 kali. 4 kali ya. Berarti gimana nih? Setiap 2 hari 4 kali. Ini gitu 4 kali. 4 kali gitu. Sama nggak? Ini dari misalnya hari pertama kan. Ini setiap ini kan 4 gini, 4 kalinya gimana nih? P bertambah 2 kali lipat per harinya. Berarti kalau P ini 2 kali kan? Per harinya. Berarti kalau dalam 6 hari dapat berapa gitu kan? Nah, kalau ini dapat berapa? Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini berapa? Jadi gimana nih hubungannya? Kalau dalam jumlah 6 hari. Kira-kira sama nggak? Coba. Berarti yang lebih besar yang mana? Beda. Yang besar yang mana? Yang Q. Berarti jawabannya adalah apa? C. C. Jawabannya C ya. Tapi gimana nih lihat? Mana? Ini jawabannya Q lebih besar. Ini nggak ada. Ini berarti kan? Yang A. Iya nih. Yang A ya. Tapi lihat, menurut abang jawabannya E. Kenapa E? Karena kan kita nggak tahu nih. Yang maksudnya gimana? Hari pertama itu dia berapa sih? Yang Q juga kita nggak tahu hari pertamanya berapa kan? Kita lihat nih. Yang ditanyakan jumlah P dan jumlah Q dalam 6 hari. Sedangkan kita nggak tahu dia awalnya berapa, startnya itu dari mulai berapa gitu kan. Ya berarti kalau disimpulkan jawabannya hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Walaupun secara kasat mata misalnya si Q ini lebih besar kan, 4 kalinya gitu kan dalam 2 hari ini. Nah, tapi karena yang ditanyakannya jumlah P dan jumlah Q dalam 6 hari, berarti hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Kecuali ditanyanya P dan Q mana hubungannya gitu.
Oke ya. Kita lanjut aja nih, karena waktunya sebentar lagi. Kita bablasin aja, nomor 16. Sama kayak tadi. Jika diketahui P adalah selisih umur Antan dan Badu saat ini, sedangkan Q adalah selisih umur Antan dan Badu 4 tahun yang lalu. Kalau udah ketebak nih, nggak usah pakai persamaan matematika. Gimana jawabannya? Ini yang kayak soal viral gitu kan. Jika umur saya 2 tahun dan umur adik saya 4 tahun, berapa umur adik saya ketika 10 tahun yang akan datang gitu kan. Apa nih jawabannya? Sama ya? Sama. Iya, sama. Iya. Nah, iya nih sama, tapi kita lihat nih kalau yang masih bingung, kita ke persamaan matematika. P adalah selisih umur Antan dan Badu saat ini. Misalnya Antan dan Badu selisihnya gini ya. Saat ini nih. Kan sama ya. Selisihnya ini. Kemudian Ki itu bukan kayak gini ya. Gak apa. Ki itu adalah selisih umur Antan dan Badu 4 tahun yang lalu. Berarti misalnya gimana? Antan Badu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu gimana? Dikurangi 4 kan? Ini juga dikurangi 4. Nah, kalau diselisihkan gimana nih? Berarti A dikurangi 4. Kalau selisih itu kan dikurangi B dikurangi 4 gitu kan. Kalau selisih. Berarti A dikurangi 4 dikurangi B ditambah 4. Coret-coret A min B. Sama aja. Sama aja A min B gitu kan. Nah, berarti kesimpulannya sama. Kita lanjutkan nomor 17. Kok langsung 18 ya? Gak apa lah. Jika diketahui P ditambah Q 20 dan P dikali Q 19. Nah, ini teman-teman kalau lihat soal ini langsung menjurus ke apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Identik dengan apa nih? Kalau dikali hasilnya 19, kalau dijumlah hasilnya segini gitu kan. Kayak persamaan kuadrat ya. Jadi kalau dikali ini 19, tapi kalau dijumlah hasilnya 20. Berapa sama berapa nih? Coba. 1 sama 19. Oke, pintar ya. 1 sama 19. Negatif positifnya nggak ngaruh ya. Karena kan 19 kali 1, 19. 1 tambah 19, 20. Berarti jawabannya apa? Coba. P-nya yang mana? Q-nya yang mana? P1 Q19 atau P19 Q1. Wow. Yang mana nih? Jangan bingung loh. Yang D. Yang B itu apa? P sama dengan Q. Yang D. Yang D. P. Nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Nah, gini nih. Gini cara berpikirnya. Kita lihat, kalau misalnya P1 Q19 masuk nggak? Misalnya P-nya 1 nih, Q-nya 19, berarti 1 ditambah 19 itu sama dengan 20, dan 1 kali 19 itu sama dengan 19, sama ya, masuk. Nah, sekarang yang ini, ketika P-nya 19, berarti 19 tambah 1 sama dengan 20, kemudian 19 kali 1 sama dengan 20 juga kan? Nah, ini juga masuk. Nah, karena dua-duanya masuk kan? Berarti hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Ya nggak? Ya karena kan, gimana? Kan kita nggak tahu. Nggak ada syaratnya, kecuali ada syaratnya P lebih besar daripada Q gitu kan. Kalau P lebih besar daripada Q, ya udah pasti P-nya adalah 19, Q-nya adalah 1 gitu. Nah, ini pentingnya kita mengetahui syarat. Kalau misalnya ada syarat, berarti jawabannya adalah yang P-nya lebih besar.
Kalau nggak ada syarat, ya kita bebas dong mau gimana aja. Mau P-nya 1 atau P-nya 19. Ketika dia memenuhi semua, ya hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Tapi Om yang Gimana, Sok? Yang gimana? Om yang D juga bisa sih ya. Yang D, P P tambah. tambah Q kan 20 lebih gede dari C. Ya, oke ya. Nah, kita maksudnya gini. P tambah Q, misalnya P-nya 19 ditambah 1 lebih dari 1. 1 ditambah 19 juga lebih dari 1. Ya nggak? Nah, kan ini memenuhi. Yang ini juga memenuhi kan? Yang P lebih dari Q memenuhi juga. Oh iya. Nah, makanya hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan, gitu maksudnya. Jadi kalau ada dua jawaban memenuhi, ya P dan Q tidak dapat ditentukan, gitu ya. Paham ya? Karena waktunya udah beres nih, tapi ada 2 soal lagi, berarti nanti buat ini aja deh. Yang ini, sama yang ini. Nanti buat soal ini berarti soal mandiri deh. Nanti yang soalnya yang lebih ekstrim lagi ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semangat untuk tes UTBK-nya. Semoga lulus semua ya. Dan apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.